Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhsin Muiz selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu logika dan teman-teman ekonomi syariah kelas A yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh barokah seperti yang kita rasakan pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atika Kurotoaini sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1 dan rekan saya Badriatul Karomah sebagai pemateri ke-2 dan Yulia Kartini sebagai pemateri ke-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kurotoaini. Saya sebagai pemateri pertama yang menjelaskan pengertian kekeliruan berpikir. Pengertian falasi dalam bahasa Inggris secara umum berarti gagasan atau keyakinan yang salah atau palsu. Dalam arti teknis yang sempit itu, perkataan falasi kita terjemahkan dengan istilah kerancuan berpikir atau berpikir rancu, yang semuanya menunjuk pada jalan pikiran yang tidak tepat atau keliru. Jadi, kekeliruan berpikir adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen yang tidak tepat atau yang salah atau incorrect argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatul Karomah. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kekeliruan formal. Kekeliruan formal yaitu bentuk-bentuk jalan pikiran yang keliru yang memperlihatkan bentuk-bentuk luar yang sama dengan bentuk-bentuk argumen yang valid. Kekeliruan formal terdapat beberapa contoh yaitu 1. Fallacy of 4 team atau kekeliruan karena menggunakan 4 tim. 2. Fallacy of undistributed middle atau kekeliruan karena kedua tim menengah tidak mencakup. 3. Fallacy of elite process atau kekeliruan karena proses tidak benar. 4. Fallacy of two negative premise atau kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis negatif. 5. Fallacy of affirming the consequence atau kekeliruan karena mengakui akibat. 6. Fallacy of denying antecedent atau kekeliruan karena menolak sebab. 7. Fallacy of disjunction atau kekeliruan dalam bentuk disjuntif. 8. Fallacy of inconsistency atau kekeliruan karena tidak konsisten. Macam-macam kekeliruan informal. Pada keracunan informal tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan formal dalam berargumen. Sekurang-kurangnya tidak terjadi pelanggaran secara langsung terhadap aturan-aturan formal. Berikut contoh kekeliruan informal yaitu 1. Fallacy of hasty generalization atau kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. 2. Fallacy of forged hypothesis atau kekeliruan karena memaksakan praduga. 3. Fallacy of begging the question atau kekeliruan karena mengundang permasalahan. 4. Fallacy of circular argument atau kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar. 5.
fallacy of argumentative leap atau kekeliruan karena berganti dasar. 6. Fallacy of appealing to authority atau kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas. 7. Fallacy of appealing to force atau kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan. 8. Fallacy of abusing atau kekeliruan karena menyerang pribadi. 9. Fallacy of ignorance atau kekeliruan karena kurang tahu. 10. Fallacy of complex questions atau kekeliruan karena pertanyaan yang ruwet. 11. Fallacy of oversimplification atau kekeliruan karena alasan terlalu sederhana. 12. Fallacy of accident atau kekeliruan karena menetapkan sifat. 13. Fallacy of irrelevant argument atau kekeliruan karena argumen yang tidak relevan. 14. Fallacy of false analogy atau kekeliruan karena salah mengambil analogi. 15. Fallacy of appealing to pity atau kekeliruan karena mengundang belas kasih. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Kartini selaku pemateri terakhir akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam kekeliruan berpikir. Sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan dari pemateri kedua mengenai macam-macam kekeliruan berpikir. Yang pertama yakni kekeliruan formal dan kekeliruan informal. Dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam kekeliruan berpikir yang ketiga sekaligus yang keempat. Adapun yang ketiga yakni kekeliruan karena penggunaan bahasa. Kekeliruan ini terjadi karena kurang tepatnya kata-kata, frase-frase atau kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan pikiran. Kekeliruan ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, equivokasi. Kerancuan equivokasi akan terjadi jika perkataan yang sama digunakan dalam arti yang berbeda di dalam konteks yang sama. Contohnya, semua bintang adalah benda astronomis. Johnny Depp adalah seorang bintang. Jadi, Johnny Depp adalah benda astronomis. Yang kedua, ambiguity. Kekeliruan ini terjadi karena penggunaan suatu frase atau suatu kalimat lengkap yang ambigu. Contohnya, terbungkus dalam sebuah koran, gadis cantik itu membawa 3 potong pakaiannya yang baru. Yang ketiga, aksentuasi. Kesesatan ini terjadi karena suatu aksen yang salah atau karena suatu tekanan yang salah dalam pembicaraan. Maksudnya di sini, suatu tekanan suara yang salah diletakkan pada suatu kata yang diucapkan sehingga menyesatkan, membingungkan, atau bahkan menghasilkan suatu interpretasi yang salah. Contohnya, ibu, ayah pergi. Maksudnya di sini adalah ibu dan ayah si pembicara sedang pergi, tetapi karena ada penekanan pada kata ibu, maka maknanya menjadi pemberitahuan pada ibu bahwa ayah baru saja pergi. Yang keempat yakni komposisi. Kesesatan ini terjadi karena penyebutan secara kolektif apa yang seharusnya disebut secara individual. Contohnya, tiap-tiap bagian dari mobil adalah ringan, maka mobil adalah benda ringan. Yang terakhir, divisi. Kesesatan ini terjadi ketika kita menyebut secara individual apa yang seharusnya disebut secara kolektif. Contohnya, sebuah mobil adalah benda berat, karena itu tiap-tiap bagian mobil adalah berat. Macam-macam kekeliruan berpikir yang keempat yakni kekeliruan karena pikiran kacau. Ada beberapa poin mengenai kekeliruan ini, yakni yang pertama, mencampurkan dengan hal yang kebetulan dengan hal yang hakiki, atau anggapan yang menyatakan bahwa sesuatu selalu benar, padahal sesuatu hanya benar pada keadaan tertentu.
Misalnya, kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan, maka kendaraan bermotor haruslah dilarang. Yang kedua, sah hanya dalam arti tertentu, tetapi kemudian dimutlakkan. Misalnya, dia adalah ayah yang baik, maka dia adalah orang yang baik. Yang ketiga, ignoratio elenchi, yakni kekeliruan yang terjadi karena orang yang menghindari dari persoalannya dan membuat kesimpulan yang tidak berhubungan. Biasanya lalu menggunakan prasangka dan cara-cara emosional. Ada beberapa kategori mengenai ignoratio elenchi ini. Yang pertama, argumen ad hominem. Di sini si pribadi dijadikan pusat perhatian, bukan persoalannya. Yang kedua, argumen ad populum, membangkitkan prasangka kelompok. Yang ketiga, argumen ad misericordiam, sesuatu seruan untuk membangkitkan belas kasihan. Yang keempat, argumen ad verecundiam, suatu seruan untuk membangkitkan rasa malu. Yang kelima, argumen ad baculum, yakni menggunakan kekuatan, ancaman, tekanan, dan sebagainya dalam memenangkan atau meyakinkan suatu hal. Yang keenam, kadang-kadang orang membuktikan terlalu banyak sehingga praktis sebenarnya tidak membuktikan apa-apa. Dan yang terakhir, kadang-kadang orang membuktikan terlalu sedikit sehingga akibatnya juga tidak memberikan pembuktian. Poin yang keempat yakni petitio principii begging the question, menganggap sebagai benar dan menggunakannya sebagai premis justru kesimpulan yang masih dibuktikan. Poin yang kelima, mencampurkan bukan sebab dan sebab. Ada 3 kategori di sini, yakni yang pertama, post hoc ergo propter hoc, sesuatu kebetulan terjadi sesudahnya sesuatu lain. Kemudian ada orang yang berkesimpulan bahwa hal yang mendahului sesuatu yang lain yang kebetulan terjadi sesudah terjadinya suatu kejadian sebagai sebabnya. Yang kedua, suatu kondisi atau syarat atau kesepakatan dianggap sebab. Yang ketiga, bukan premis dianggap sebagai premis. Poin yang keenam yakni argumen ad ignorantiam, berkesimpulan bahwa A harus diterima karena non A tidak dapat ditunjukkan, tidak dapat dibuktikan. Yang ketujuh, menyembunyikan fakta, yakni hanya memilih fakta-fakta, pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, atau kewibawaan yang mendukung suatu pendapat dan menyembunyikan segalanya yang melawan pendapat tersebut. Yang kedelapan, analogi palsu, yakni pemikiran analogi induktif, tetapi terdapat perbedaan serius. Yang kesembilan, non sequitur, menganggap suatu kesimpulan muncul dari premis-premis yang ada, padahal kenyataannya sama sekali tidak. Jadi, praktis semua pemikiran yang tidak sah adalah membuat kekeliruan non sequitur. Yang ke-10, kekeliruan beberapa, banyak, kebanyakan menjadi semua. Selanjutnya, berbagai pertanyaan dianggap satu. Juga asumsi salah. Selanjutnya, argumen ad silentium, berkesimpulan bahwa suatu fakta tidak ada karena tiadanya catatan tentang itu. Selanjutnya, ipse dixit. Ini suatu bentuk memberhakkan kewibawaan sehingga praktis merupakan pemberhalaan akal budi. Yang ke-15, mengutip lepas dari konteks. Selanjutnya, mengutuk sumber. Dan terakhir, kekeliruan serba konkret. Demikian penjelasan dari saya mengenai kekeliruan penggunaan bahasa dan kekeliruan karena pikiran kacau. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi barokah di masa depan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator dari kelompok 13 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari kelompok kami. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.